Seorang petani yang miskin tidak mempunyai harta benda kecuali alat kerja dan keledainya untuk bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia dipekerjakan oleh seorang yang kaya dari saudaranya yang mempunyai beberapa tanah dan beberapa saham yang banyak. Petani itu pun sampai terkena sakit mata terhadap apa yang dilihatnya. Dia pun berharap dengan keadaan tempat kerja yang seperti itu bisa membaik pula keadaannya tersebut, serta dia selalu membandingkan dan mengharapkan memiliki kekayaan seperti pemilik tempat di mana ia bekerja. Meskipun demikian, petani tersebut mempunyai istri yang solehah dan berbakti. Dia mempunyai seorang anak perempuan penghafal Al-Quran, juga tak kalah sayang dari ibunya dalam hal kebaikan. Dari kebanyakan yang diminta itu, ialah agar ayahnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan tenangnya pikiran, serta tidak memandang orang yang jauh lebih tinggi darinya, kecuali kepada orang yang selalu mendahuluinya dalam hal kebaikan agamanya. Seperti halnya istrinya yang selalu mengingatkannya dari beberapa hadis Rasulullah. Sedikit yang dapat menyebabkanmu bersyukur itu lebih baik dari banyak yang tak mampu kamu lakukan. Dan sesuatu yang sedikit dan cukup itu lebih baik dari sesuatu yang banyak dan lalai. Hanya saja petani itu merasa kelelahan sendiri dengan membandingkan milik orang lain. Sebelum fajar tiba di salah satu malam, si petani bangun dari tidurnya ketakutan. Maka istri dan anaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersiap-siap untuk sholat subuh. Petani itu pun tidak berkata kecuali satu kalimat, "Aku tidak akan melihat apa yang dimiliki orang lain lagi, dan aku ridho apa yang sudah Engkau tentukan untukku, ya Allah." Ketika istrinya bertanya tentang apa yang terjadi, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku meninggal dunia. Dan kamu tahu sendiri aku tidak mempunyai apa-apa kecuali keledai, tali, dan kapak. Dan ketika itu aku didatangi dua orang laki-laki yang bertanya padaku di dalam kubur, 'Dari mana kamu dapatkan keledai? Dan berapa harganya? Dari mana kamu dapat uangnya? Apakah kamu berzakat? Di mana tanah keledaimu dirawat? Apakah kamu meminta izin kepada pemilik tanahnya? Dari mana kamu dapatkan kapak? Dan apa yang kamu hasilkan darinya? Dan dari mana kamu mendapatkan tali itu? Apakah uang talinya halal? Apakah upah kerjamu itu berhak untukmu? Ataukah kamu tidak sampai menyelesaikan pekerjaannya?' Dan 10 pertanyaan tersebut dan semua apa yang aku miliki itu hanyalah keledai, kapak, dan tali." ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Bagaimana jadinya hisapku jika aku memiliki kekayaan tanah seperti orang lain, yang mana aku bekerja di situ, yang kekayaan tersebut tidak bisa dihitung dengan bilangan? Demi Allah, miskin itu lebih baik untukku daripada kekayaan milik orang lain dan apa yang dimilikinya. Istri dan anaknya pun merasa sangat bahagia setelah petani tersebut bangun dan mengambil wudhu, kemudian pergi untuk sholat subuh di masjid. Terkhusus setelah anaknya berkata, "Mimpi ini adalah kabar gembira buatmu dan bagi kita semua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kami untukmu, supaya kamu menjadi orang yang senantiasa ridho dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan untuk kita semua. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kami akan segera menjadi kenyataan dengan memberikan rizki yang halal, serta dengan diberikan kesehatan dan ridho selalu." Dan di pagi hari petani tersebut baru tahu bahwa orang yang mempunyai kekayaan tanah tersebut terkena sakit, yang mana tidak boleh makan sembarangan dari berbagai jenis makanan yang ada. Maka ia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang ada pada dirinya. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير